Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Jantara Reading. Kali ini temanya tentang percintaan di 6 bulan ke depan. Jadi ini adalah prediksi cinta untuk dirimu. So, ini fun reading untuk memboost energi positif. Dan ini readingan untuk banyak orang, jadi harus bijak dalam menelaah informasi yang aku berikan. Dan untuk disclaimer lainnya aku tulis aja di bawah. Jadi relax, santai, tenang. Kalau kamu masih mikirin tentang seseorang, hempaskan dulu orangnya, karena ini fokusnya tentang diri kamu ya. Jadi energi dari dirimu. Coba tarik nafas, tahan, hembuskan. Aku bakalan cek dulu energi kamu seperti apa. Kalau misal kamu pengen dibuatkan secara pick a card, kamu tinggal ngomong di bawah. Kalau misal banyak yang nge-like, aku bakalan buat pick a card ya. So, this is your energy right now. Current energy. Ooh, ada the Ace of Wands. Ini lagi banyak ide-ide kalau aku lihat. Lagi banyak ide-ide cemerlang. Gini, kalau kamu sosok orang yang memang kayak kreatif atau memang bekerja di industri kreatif, coba buat sesuatu di sini, karena ini lagi bagus sekali energinya untuk membuat sesuatu. Ace of Wands itu perasaan gembira, perasaan yang cukup bisa dibilang kayak passion, gairah yang menggebu-gebu, karena kita mendapatkan sebuah ide gitu. Kalau misalnya kita tidak aplikasikan, kita tidak buat, ini ibaratkan kayak lilin. Lilinnya itu kebakar dua sisi jatuhnya. Jadi gampang habis gitu. Nah, kekurangan dari energi Ace of Wands itu adalah kayak fire tapi gampang redup gitu. Karena tidak ada eksekusinya. Kalau kita ada eksekusinya, bukan planning aja, itu akan terus-terusan. Apinya akan terus-terusan menyala gitu. Jadi ibaratkan kalau cuma bikin planning nih, kita punya ide, ya udah tulis aja idenya gitu. Ya udah, lama-lama habis passionnya gitu. Yang lama-lama juga hanya sebagai tulisan belaka gitu. Tapi kalau kita ngebuat planning, terus kita eksekusi step by step, dikit-dikit walaupun dikit-dikit tetap membara gitu. So, ini energinya very passionate. Di sini juga banyak banget dari kalian yang meluapkan emosi kalian lewat seni, which is bagus. But di sini juga ada miss opportunity. Aku tidak akan manis-maniskan keadaan. Jadi kalau energi Four of Cups itu biasanya everything itu in front of you. Apa yang kamu mau tuh semua ada di depan mata gitu. Ibaratkan udah ada di dalam hidup dirimu. Cuman tidak mampu untuk ngebuat sesuatu atau eksekusi atau bergerak. Karena kebanyakan overthinking. Jadi, opportunity yang hilang, peluang yang hilang, atau pintu yang ketutup, yang tadinya kebuka terus ketutup, gara-gara kebanyakan mikir. Kebanyakan entar-entara dulu deh, gitu. So, lawan kebiasaan tersebut. Nanti di sini ada yang nge-guide kamu, kalau aku lihat. So, dari energi The Six of Swords sendiri, ini lagi fase melepaskan diri kamu dari kebiasaan-kebiasaan buruk, which is okay. Dan kalau aku lihat, akhirnya energi The Six of Swords sometimes itu juga menggambarkan kayak perjalanan yang panjang nih, gitu. Terutama untuk kalian yang lagi fokus ke percintaan. Perjalanannya masih panjang. So, kita bakal lihat energi kamu ke depan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Energi kamu ke depan. Ke depan ini very strong banget, terutama 6 bulan ke depan. Ini timeless reading by the way, mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton, tapi aku membaca ini dari yang sekarang, yang kamu nonton sekarang sampai ke 6 bulan ke depan. Jadi energi The Tower itu adalah konsep perubahan yang tidak bisa dipungkiri. Ini cukup strong dan cukup ekstrem. Jadi ada sebuah pemahaman yang akhirnya merubah kehidupan gitu.
Ini kalau aku selalu bilang kayak duar moment lah gitu. Jadi ini kayak gebrakan. Cuman kalau aku lihat di sini cukup menggembirakan. Ini bukan gebrakan yang kayak aduh runtuh semuanya, enggak. Ini lebih seperti perubahan yang karena niat sendiri gitu. Jadi oke, aku ngelihat nih fondasinya nggak bagus, ya udah rubuhin dulu, aku bangun sendiri gitu. Jadi ini rasa semangat untuk ngebangun kehidupan kamu. Dari energi The Tower, ada energi The Wheel of Fortune. Nah, kedua energi tersebut, ini nunjukin tadi, keinginan sendiri. Jadi perubahannya itu bukan karena tiba-tiba terjadi, gitu. Ini karena niat. Jadi kamu punya niat yang kuat, tekad yang kuat, dan akhirnya semesta ngebantu kamu untuk bisa ngelihat apa yang harus kamu lihat, gitu. Jalan apa yang harus kamu tempuh, gitu. Dan ini kayak tetap setirnya, free will-nya di tangan kamu sendiri gitu. Kebebasan untuk ngelakuin sesuatu itu di tangan kamu sendiri gitu. Ini kalau aku lihat ini bukan konsep kepasrahan. Ini lebih seperti aku keinginannya besar banget nih untuk ini dan itu gitu. Contoh misalnya kamu pengen sukses dan segala macam. Keinginannya besar, kamu ngarahin sendiri dirimu gitu. Jadi balik lagi ini semangat. Kalau aku lihat ini sesuatu yang kamu manifestasikan. Karena kita bahas soal percintaan, energi kamu ke depan adalah menyiapkan diri untuk bisa menerima seseorang yang kamu manifestasikan. Gitu. Jadi, dari energi The Magician sendiri, ini keadaan-keadaan atau skenario-skenario dalam kehidupan kamu itu sesuatu yang bisa kamu manifestasikan juga. Gitu. Jalan untuk ke jodoh, jalan untuk ke your soulmate, itu juga jalan yang kamu bentuk. Gitu kalau aku lihat. Jadi, sesuai sama usaha. Segala sesuatu yang dalam hidup kamu sekarang itu sesuai dari usahamu sendiri. Ini bukan cuma nunggu ada yang datang cok datang ke dalam hidup kamu, enggak. Tapi kamu ngebuat itu terjadi gitu. Kamu ngebentuk jalan itu untuk terjadi gitu. Dari energi The Magician, also ini untuk yang fokus ke karir dan finansial, aku ngeliat perubahannya cukup drastis di sini, terutama finansial ya. Di sini banyak banget yang kamu manifestasikan dalam bentuk materi soalnya. Beberapa dari kalian bahkan ada yang ngebangun tempat tinggal atau bahkan yang ngebangun sesuatu lah gitu, ngebangun atau renovasi rumah gitu, ngebangun tempat yang nyaman untuk diri kamu sendiri. Bahkan ada yang ngebangun tempat bisnis gitu kalau aku lihat. Untuk yang looking buat pesan-pesan soal karir. Jadi, the bottom of the deck ada the Ten of Pentacle. The Ten of Pentacle itu menggambarkan konsep kenyamanan yang luar biasa. Comfort, rasa percaya kamu akan aman sekarang dan ke masa depan. Gitu. Jadi, perasaan ini bisa dibilang security gitu. Perasaan secure, perasaan aman gitu kalau aku lihat. Dan keamanan ini juga kamu bagi ke orang-orang sekitar gitu. Beberapa dari kalian di sini juga ada PR dalam hidup kamu. Jadi memberikan kenyamanan ke keluarga dulu, baru kamu dikasih pintu untuk love life gitu. So kita bakal lihat percintaan dirimu di 6 bulan ke depan. Percintaan kamu di 6 bulan ke depan. Ada Justice, ada the Two of Swords, ada the Seven of Crystal, the Six of Star. Ada sesuatu yang mengejutkan. Kalau aku lihat di sini perubahan drastis soal status. What I see di sini gini. Kebanyakan dari kalian ada pilihan. Jadi kedepannya soal percintaan kamu diminta untuk memilih, karena ini aku lihat ada yang bingung. Kalau kamu lihat ini ada timbangan. Jadi kalau ada timbangan itu kan nggak mungkin. Kalau ada satu orang kita nggak mungkin menimbang harus pilih yang mana kan. Jadi ada si A si B lah gitu kalau aku lihat.
Nih pertimbangan juga sometimes bisa saja pertimbangan harus fokus ke percintaan atau ke kerjaan. Cuman itu dikit kali ya persenannya. Cuman kebanyakan dari kalian ini pilihan antara si A sama si B. Karena ini balik lagi itu swords itu juga menimbang antara dua pilihan yang sama gitu. Jadi energinya sama gitu. Which is kalau sama ya berarti orang sama orang gitu. Jadi kalau aku lihat di sini ada pilihan di 6 bulan ke depan, dan kalau aku lihat pilihannya cukup sulit. Jadi bisa dibilang ini kayak warning aja untuk diri kamu gitu. Dua-dua orang yang hadir dalam hidup kamu, yang ada di dalam hidup kamu, dua-duanya baik, ibaratkan 11-12 lah gitu. Jadi di situ ada tantangan untuk diri kamu milih yang tepat untuk diri kamu. Saran dari aku untuk memilih sosok orang yang tepat adalah kita mengenali diri kita sendiri. Karena kalau kita tidak kenal sama diri kita sendiri, kita akan memilih sosok orang berdasarkan ekspektasi sosial aja, ekspektasi orang tua, ekspektasi ego kita gitu. Jadi saat kita mengenali diri sendiri, kita kan punya pegangan nih gitu. Kita sesuai nggak ini orang sama pegangan kita gitu. Jadi percintaan ke depan yang kulihat cukup signifikan adalah pilihan antara ya si A sama si B itu. Jadi kamu dihadapin sama dua orang. Nah, yang aku lihat di sini gini. Energi kamu tuh bakalan jadi energi yang bisa dibilang orang-orang tuh pada pengen mencari perhatian dirimu gitu. Jadi kalau saran dari aku, belajar untuk balancing sekarang. Jadi saat kita balance, kita akan tahu mana orang yang berhak untuk mendapatkan perhatian kita, mana yang enggak gitu. Lalu di sini, karena ada energi justice, justice itu adil. Jadi saran diri aku membiasakan diri kamu untuk adil, untuk jujur sama diri sendiri. Keadilan itu keadilan itu tidak pernah memihak yang salah gitu. Makanya saat kita membiasakan diri kita untuk adil, kita akan memilih sosok orang yang tepat. Jadi kalau aku lihat ini juga ada tantangan ya soal emosi diri sendiri. Untuk kalian yang masih emosional harus dikontrol. Yang tadi aku bilang agar kamu mampu untuk melihat mana yang baik untuk kamu, mana yang tidak. Lalu di sini juga energi The Tower itu balik lagi di sini. Mungkin ini lebih seperti moral, fondasi hidup gitu. Saat kamu menguatkan, kamu akan lebih mudah untuk bisa memilih gitu. Mana yang baik untuk diri kamu. Dan kalau aku lihat, saat kamu adil, kamu akan sangat terkejut gitu. Mana orang-orang yang asli, mana orang-orang yang tidak asli. The bottom of the deck ada The Empress. Energi kamu cukup bisa dibilang penuh dengan kemakmuran ya gitu. Jadi very generous energinya, sangat mengasihi, sangat mengayomi, dan ini sangat nurturing gitu. Jadi akan banyak orang yang membutuhkan energi diri kamu. Yang tadi aku bilang harus bisa pintar-pintar memilih mana orang yang berhak untuk mendapatkan perhatian kamu, mana yang tidak berhak. Lalu kalau aku lihat di sini, The Empress itu selalu membuka tangannya untuk menerima rezeki. Jadi kalau aku lihat, semakin kamu membiasakan diri kamu untuk bisa menerima rezeki dari yang kecil sampai yang besar, percintaan kamu juga akan semakin membaik. So aku bakalan lihat ini siapanya ya, karena ada dua. Sosok yang pertama yang hadir. Oke. Sosok yang pertama yang hadir. Sosok yang kedua hadir. Ya kan aku bilang 11-12. Jadi kayak kamu mencari sosok orang yang sukses, well ini dua-duanya sukses. Jadi gini, di percintaan yang aku lihat jelas adalah dua sosok orang ini cukup dominan di dalam kehidupan kamu. Yang pertama mungkin bakalan lebih seperti sosok orang yang sangat familiar untuk diri kamu, bisa jadi best friend atau teman lama, atau bahkan saat ketemu kayak udah kenal lama gitu. Orang yang sangat bertanggung jawab,
tanggung jawabnya juga banyak, bisa tanggung jawab ke keluarga juga. Also, secara finansial sangat stabil, secara karir juga successful. Kemungkinan dia punya usaha sendiri gitu. Ciri-cirinya kalau aku lihat orangnya juga santai banget soal kehidupan. Dan di sini very bisa dibilang sangat mengasihi dan sangat royal tipenya. Sosok yang kedua, secara karir juga sukses. Kemungkinan dia punya pekerjaan juga bukan cuma satu aja. Orangnya juga bisa dibilang secara fisik good looking ya. Itu mungkin nilai plus gitu. Dan kalau aku lihat di sini juga yang bakalan jelas banget culture beda gitu, atau latar belakang beda. The Five of Swords itu menunjukkan sebuah perbedaan. Also, dia itu tipe orang yang mulutnya manis. So, aku bakalan kasih saran untuk dirimu untuk kedepannya. Saran, pilihlah sosok orang yang memilih diri kamu, yang siap untuk memiliki hubungan yang serius, yang siap untuk berkomitmen. Siap berkomitmen itu bukan cuma ngomong, aku pengen berkomitmen, tapi menunjukkan sikap berkomitmen. Kamu harus tahu, harus pelajarin itu. Sikap orang berkomitmen seperti apa. Contoh, komunikasi yang jelas. Kamu pasti akan ngerasa diprioritaskan. Kamu gak akan bingung. Contoh seperti itu. Jadi, saran diri aku tadi, pilihlah sosok orang yang memang juga pengen berkomitmen. Di sini, ke depan ada heart-to-heart conversation. Jadi, lalu disarankan untuk ngobrol dari hati ke hati. Jangan hanya jumping into conclusion. Jangan hanya ngambil kesimpulan berdasarkan pemikiran dan kepintaran kamu sendiri. Kadang-kadang kita tuh nggak sadar, kita tuh sotoy. Jadi, harus mampu bisa membuka atau menurunkan ego buat menurunkan gengsi juga buat komunikasi yang jelas gitu. Honestly discuss your feeling with each other. Perasaan kamu juga harus kamu ketahui. Belajar untuk memahami perasaan sendiri. Di sini ada retreat. It's time to disconnect from the world. Harus mencari jawabannya sendiri ya. Jangan dari orang lain, jangan dari social expectation. Express your love, go ahead and make romantic gesture. Jangan lupa untuk kamu juga harus ada effort. Romantic gesture. Di sini ada reconciliation. Someone from the past is returning to your life. Jadi orang di masa lalu kemungkinan juga akan muncul dalam hidup kamu. Gitu. Beberapa dari kalian secara harafiah mantan, tapi beberapa dari kalian ini lebih seperti kayak yang pernah dekat atau bahkan di kehidupan sebelumnya pernah kenal gitu. Ada both. Receiving what you need, progressing, arriving, moving on, closure issues. Jadi kamu akan mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi kamu harus tahu apa yang kamu butuhkan. Di sini kalau aku lihat ada progres dari apa yang kamu lakukan selama ini, usaha yang kamu lakukan selama ini, dan ada date, meeting someone new, dating, atau get back out there. Ini diminta untuk ayo keluar rumah gitu, jangan hanya di dalam aja, go out there. Belajar untuk bisa dibilang kayak coba-coba deh hal-hal baru yang gak pernah kamu lakukan sebelumnya. Untuk ngedate, kamu contoh biasanya dari kemarin ngedate dari online dating, contohnya dari social media. Coba deh ngedate dari yang dikenalin sama teman-teman gitu, atau biasa dikenalin sama teman-teman, ngedate lewat online gitu. Jadi do something new. But aku lihat di sini ada pertemuan dengan seseorang, orang yang baru. Gitu. Kita bakal lihat lagi. And open, terima, terbuka gitu, jangan gengsi. Ada love call. Ada seseorang yang akan mengekspresikan perasaannya sama dirimu. Dan kamu akan kayak dia akan ngasih tahu apa yang dia rasakan, kenapa dia selalu mikirin dirimu.
Lalu di sini heart with a key. Ini yang tadi menerima, welcoming love. Dan di sini pertemuan dengan the one, kalau aku lihat ke 6 bulan ke depan, belajar untuk membuka hatimu. Jadi kalau aku lihat di sini, kamu akan ketemu sama seseorang yang mampu untuk ngebuka hatimu yang tertutup dengan natural gitu, tidak dipaksakan. Kalau aku lihat ini ibaratkan kayak gembok ketemu sama kunci. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau lebih lanjut bisa post reading. Link ada di bawah, nomor di bawah. And if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye.